Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Ada saya Michael di sini. Pada kali ini saya akan membahas men-sharing mengenai satu token ya. Token yang baru pre-sale sih ya, jadi dia belum launch, baru pre-sale ya. Token ini kalau saya membahas suatu token, yang pertama saya perhatikan ya adalah websitenya. Apakah websitenya profesional ya? Kita pengen lihat dia scam apa enggak. Kalau kita lihat ya, Anda lihat ini kalau saya refresh ya websitenya. Lumayan menurut saya ya, lumayan ya. Belum terlalu bagus tapi lumayan. Nama websitenya gmr.finance. Ini adalah token tentang gamers ya. Jadi kalau Anda baca ini created by gamers for gamers. Nah, kalau kita lihat dari webnya, kita scroll ke bawah ya. Anda lihat. Ya, sebenarnya biasa aja ya. Tapi ya lumayan. Maksudnya nggak jelek-jelek amat. Kemudian dia bilang, we do not own the right for any image use on our website. All registered trademark belong to their respective owner ya. Jadi dia bilang, gambar-gambar di sini bukan punyanya mereka. Dia punya haknya. Ini dari punyanya dari yang punya gambarnya. Minimal dia ngaku lah ya. Nah, yang sudah kelihatan di website ini apa? Nah, logonya ya. Ini logonya Anda lihat nih GMR. Ini logonya menurut saya cukup profesional. Dia maksudnya dia ya maulah berusaha payah ya membayar orang bikin logo. Jadi ya nggak sembarangan juga. Kemudian the plan. Plan dia apa sih ya? Kalau kita klik di sini nih. Nah, plan dia tuh ini nih, bahwa dia tuh adalah non-fungible token. Bukan non-fungible token. Jadi dia itu token, ya hubungannya sama gamers ya, tapi tujuannya itu tokennya adalah NFT, non-fungible token. Jadi dia menghubungkan antara ini konten kreator ya, jadi pembuat konten bisa NFT ya, konten-konten 2D, 3D. Kemudian game developer ya, game developer nanti mungkin dia akan bekerja sama siapa yang mungkin besar-besar, Ubisoft yang bikin apa, yang bikin banyak lah pembuat game pokoknya. Dan gaming platform ya. Gaming platform will be able to create, showcase, and sell personal NFT on our platform. Jadi mereka ini nih, content creator, game developer, jadi nanti bisa menjual dan memajang karya-karya NFT-nya di platformnya mereka ya. Di platformnya entah di website ini atau mungkin dia ada website baru nanti. Seperti itu. Jadi NFT-nya itu bisa foto, video, audio ya, dan tipe-tipe digital file lainnya. Kemudian Gamer Vault. Jadi plannya tuh ada Gamer Vault. Jadi semua orang nantinya tuh bisa buat profilnya di dia punya platform ya. Kemudian follow dia punya favorit game kategori, follow favorit content creator channel, support streamer ya, orang-orang yang stream di game using GMR. Kemudian ikut ke kompetisi, turnamen. Ada GMR lotre ya, ada lotrenya, live stream integration dan banyak deh. Kemudian turnamen dan kompetisi ya. Jadi GMR Finance itu hosting a huge selection of tournament competition across all gaming category. Jadi akan hosting di turnamen-turnamen game. Kemudian untuk win prize dia jadi menyediakan hadiah sampai $20.000 ya, lumayan ya, kita 300 jutaan. Dia bisa connect juga. Nah udah itu lotre, ada lotrenya. Kalau kita bisa beli lotrenya GMR berupa tiket ya, tiket lotre untuk menangin hadiah GMR prize. Partnership. Jadi
Jadi dia nanti sudah bisa bicara ke streamer, YouTube, dan developer. Platform partnership are also under revision ya. Ada partnership yang lain juga. Game key. Jadi kalau kita simpen token GMR ini, pemain-pemain game itu bisa dapat discounted key ya. Untuk platform seperti Xbox, PlayStation, Steam, Amazon, dan lain-lain. Ya mungkin bisa beli game dengan harga diskon. Liquidity pool. Our gamer vault will be packed with extra feature for anyone adding our liquidity pool ya. Remember your pool can be withdrawn at any time ya. Jadi kalau yang ikut gamer vault-nya nih bisa yang ikut liquidity pool-nya, simpen tokennya di liquidity pool, itu bisa ada extra feature di GMR ini. Dan masih banyak lagi ya pokoknya ya. Dia sudah merencanakan yang nantinya akan menjadi surprise. Jadi itu mengenai plan-nya. Nah, auditnya gimana? Jadi kita perlu tahu nih, kita klik audit ya. Jadi auditnya dia udah dua nih, Solidity Finance. Dia sudah pas ya. Jadi sudah pas. Kemudian kalau Anda mau baca ini ya, saya nggak usah klik ya, jadi auditnya. Kemudian take rate. Nah, take rate juga dia udah pas. Jadi dia udah dua pas audit. Yang keempat kontraknya. Kita mau tahu nih kontraknya gimana. Nah, kontraknya kita lihat di sini ya, BSC scan-nya. Ini source code kontraknya, ini bisa lihat di sini. Kemudian kita mau lihat ini dia belum dijual ya, jadi Anda nggak bakal nemuin holdernya. Ini cuma 6 address. Ini kalau kita lihat di holder ya. Hanya ini belum launching, jadi udah ada yang di burn nih. Kalau alamat nomor 1 nih 000 kemudian date itu 500 triliun ya. 500 triliun. 50% 500 triliun berarti 1 kuadriliun nih. Jadi total supply-nya 1 kuadriliun sudah di burn 500 triliun. Nah, ini 37% itu memang untuk liquidity pool ya, di hold. Kemudian 5% ini untuk tim, 5% untuk ada di nanti tokenomiknya kita lihat ya. Ini sudah sesuai, ini udah diatur gini. Nanti di launch baru nanti kita lihat ya, holder-holder masuk. Saat ini belum, baru pre-sale. Jadi Anda baru bisa beli tokennya dengan harga lebih murah. Nanti saya jelasin tentang pre-sale-nya. Balik ya kita, jadi ini mengenai kontraknya udah jelas. Nah, yang saya lihat lagi apa tokenomiknya, oke. Oke, kalau kita ke bawah ini, kita bisa lihat tokenomiknya ini ya. Tokenomik itu kalau Anda yang belum ngerti adalah proporsi pembagian token. Proporsi pembagian token ya. Jadi ke yang dijual berapa, ke holder-holder, kemudian yang masuk tim berapa, masuk marketing berapa, yang di burn berapa, masuk liquidity pool berapa. Pembagiannya itu gimana? Itu adalah tokenomik. Ya, 10% untuk tax, 5% back to holder, 5% ya. Jadi 10% tax itu artinya 5% to holder. Jadi pemegang-pemegang itu setiap ada transaksi pembelian tuh dapat holdernya 5%, dibagi ya ke seluruh holder. 3% di burn, 2% liquidity. Liquidity itu semacam kayak penampungan ya. Ini yang menahan supaya tokennya harganya nggak jatuh sekali kan. Kalau ada yang pegang saham gede ya, misalnya liquidity pool 50%, ada banyak orang jual nggak ada masalah. Ini kan harganya akan terjaga. Itu liquidity pool gunanya gitu ya. Jadi totalnya di sini lihat 1 kuadriliun total supply.
1 quadrillion itu berapa? 1000 triliun ya. 50 sen burn on launch. Udah burn, Anda sudah lihat tadi ya di kontraknya. Di BSC Scan, 5% reserve for development and marketing. Jadi untuk bagian development and marketing ya mereka harus kebagian lah. Maka udah kerja capek-capek nggak dapet duit ya. Oh bukan juga, ini untuk development dan marketing, maksudnya dia bisa untuk acara marketing mungkin mengadakan pembagian token gratis dan sebagainya. Dia harus sisain ya, kalau nggak dapat dari mana bisa bagi-bagiin token gratis. 5% reserve for content creator, turnamen, giveaway, and our gamer. Nah ini giveaway Our Gamer Vault. Ya jadi udah kebagi-bagi 5% mungkin untuk airdrop apa nggak tahu ya. Liquidity pool lock, jadi di lock, Anda tenang. Kalau di lock itu tenang deh, harganya kalau jatuh sampai bawah juga dia nggak bakal boom jatuh sampai ke dasar. Jadi ini yang untuk menjaga scam atau rug pull. Contract ownership renounce after presale. After presale dia kontraknya akan di renounce lagi. Contract verify on BSG Scan. Tadi Anda udah lihat ya. Not one but 2 security audit. Jadi dia sampai bayar 2 auditor. Jadi nggak sembarangan kan pasti ya. Benar-benar serius. Oke, itu mengenai tokenomics. Sekarang bagaimana mengenai timnya? Kita lihat di sini more team. Nah, kalau Anda ke bawah ini timnya dia kasih lihat nih, Ryan ya. CEO. CEO-nya tuh Anda bisa baca deh. Ada Mark. Kemudian ada Craig. Ini gamer semua kalau Anda lihat ini level 9 CEO profesional noob. Ini nama-nama game, dia udah main game levelnya berapa. Level 1 Viva player, Heto Martin maximum level 4 ya. Ini pokoknya orang-orang yang udah ngerti dunia gaming yang bikin platform ini. Kemudian sosial medianya ya, kita mau lihat sosial medianya. Lihat di mana nih sosial medianya? Di sini di atas ada ya. Ini ada Facebooknya. Lalu kita klik ya. Dia sudah bikin. Followernya sih masih dikit ya. Facebooknya followernya baru 36. Memang sekarang ini yang like juga 34. Memang orang sih suka jarang yang orang mau buka-buka Facebook ini. Tapi Anda lihat nih dia sudah ada April 30 ada postingan. Kemudian ini development NFT has begun. Jadi NFT-nya tuh udah dikerjain ya. Anda lihat nih kayak gini ya. Dan tahu dia ada kerjasama sama PH, saya nggak ngerti nih maksudnya apa. Dan dia ada mediumnya juga ya. Nanti kita klik ada mediumnya. Ya begitulah Facebooknya. Ini juga baru mulai. Kemudian Twitternya. Nah Twitternya Anda lihat ya. Dibikin ya. Bringing gaming community content creator and game developer together. A crypto token for gamers ya. Ini Anda lihat logonya. Ya cukup bagus menurut saya, cukup profesional. Dia sudah aktif, ya sering men-tweet. Nah juga dia ada tweet. Nanti kita balik ke sini ya. Jadi sudah ada YouTuber yang mempromosikan dia punya ini. Kalau kita bisa klik ini ya, ini larinya ke sini ya. Ini adalah YouTuber namanya Crypto Pablo, dia 116.000 subscriber, lumayan ya. Dia sudah mempromosikan mengenai GPR Finance. Jadi ya menurut saya udah lumayan legit. Karena kalau YouTuber walaupun viewernya baru 1000 lebih, tapi kalau ada di YouTuber kelas 100.000 mau promosin pasti ya kemungkinan scam kecil sekali menurut saya, kecil ya. Walaupun masih bisa. Oke, ini Anda sudah lihat. Sekarang apalagi yang belum ya? Twitternya Anda bisa baca ya sendiri deh ya.
Anda bisa berkomentar apakah ini legit. Kemudian dia ada ini apa ya, Discord, nggak usah. Mediumnya. Ya, dia juga udah ada artikel di Medium. Dia cantumkan websitenya, plannya, auditnya, Telegram. Ada Redditnya juga, Twitter, Facebook, kontraknya tuh, BST scan, addressnya juga dia posting di sini. Oke, ini NFT Hub yang tadi. Kemudian apanya lagi nih? Mediumnya sudah. Ini apa nih? Reddit. Dia juga ada aktif di Reddit ya. Dia udah announce di Reddit mengenai presale live-nya. Anda bisa baca di sini lengkap data-datanya, website, Telegram seperti tadi. Nanti saya bicara mengenai presale, saya balik lagi ke Reddit. Oke, Telegramnya Anda bisa cek sendiri ya. Telegramnya itu masih kecil. Kalau kita lihat ini Telegramnya, boleh deh saya klik di sini ya. Nah, membernya tadi baru 1000, Anda bisa lihat ya. Membernya baru 1028. Jadi sedikit. Masih sedikit. Nggak banyak dibandingkan yang lain 20-an ribu. Ini sudah presale. Presale-nya itu, nah ini nih. Presale information ya. Softcap 200 BNB, hardcap 800 BNB. Ini stoknya saya kurang ngerti ini, maksimum buy 2 BNB. Jadi satu orang cuma boleh beli presale maksimum 2 BNB. Dia mencegah orang yang mau monopoli. Bahaya, nanti bisa seperti menjatuhkan harga. Presale rate-nya itu 311 miliar per BNB. Kalau Anda beli 1 BNB, Anda dapat 300 miliar koin. Listing rate-nya 233 miliar per BNB. Jadi kalau yang belinya waktu listing itu harganya dapat koinnya 233 miliar. Jadi perbedaannya 25%. Ya tergantung Anda. Kalau Anda ya mau beli koinnya di waktu listing ya silakan. 80% will go into liquidity pool and will be locked automatically. 20% will be used bring on high content creator, influencer to help drive the price and grow gamer into something special. 80% ini saya kurang ngerti ya, maksudnya dimasukin ke liquidity pool, kenapa ya di lock? Jadi seperti itu, Anda bisa beli ya. Kebetulan saya juga udah beli, nanti kan saya demokan cara belinya. Nah, balik lagi kenapa pentingnya, kenapa bagusnya kita beli token gamers ya untuk investasi ya. Saya bandingin begini ya. Kebetulan saya kan hobi main biliar ya. Saya tahu kejuaraan dunia 9 ball itu hadiahnya yang belakangan ini ya, kejuaraan dunia 9 ball ya, biasanya diadain di Qatar sekarang ini. Itu hadiahnya itu 400 juta hadiah pertama, 400 juta. Anda bisa bayangin. Nah, kompetisi gamers misalnya Dota 2 ya, dulu itu hadiahnya 12 miliar hadiah pertama ya. 12 miliar. Biasanya 12 miliar 400 juta. Main biliar latihannya itu sampai 8 jam sehari, ngabisin waktu, nggak ngerjain apa hal, itu baru bisa juara dunia. 5 tahun sampai 10 tahun. Ya belum tentu juga ya, lawan-lawannya gila, luar biasa. Dota 2 game, Anda yang benar-benar berbakat latihan 1 tahun 2 tahun juga udah bisa. Ya gua amat. Hadiahnya 12 miliar. Kenapa? Karena game itu disukai sama banyak anak-anak, anak muda ya. Karena banyak yang suka, penggemarnya banyak, sponsor mau masuk. Sponsor kan tujuannya untuk promosi. Dia promosi di tempat yang banyak orang tertuju ke sono. Ya, contohnya sponsor game itu seperti kalau Anda lihat kompetisi game, itu Intel, AMD, graphic card, komputer, Nvidia, perusahaan pembuat game seperti Ubisoft, Tencent ya. Pembuat Dota 2, Steam, ya dan lain-lain. Sekarang kalau Mobile Legend, sponsornya itu pasti handphone ya. Handphone ini Xiaomi dan lain-lain.
Nah, contohnya Anda lihat ya kompetisi di Taman Anggrek dulu ya Mobile Legend. Aduh, gila itu ya. Nah, Anda lihat ini ya. Itu benar-benar waduh ya. Gila ini tuh ya. Ini udah lautan manusia. Kalau sekarang sih nggak boleh lagi pandemi itu sampai atas segala macam. Ini sponsor ngeliat ini, dia tampilin satu aja logo Samsung misalnya. Gila kan? Udah yang ngelihat berapa banyak. Itulah sebabnya game itu benar-benar bagus kalau untuk kita investasi ya. Karena sponsor itu lari ke sono. Makanya Anda lihat contohnya seperti sepak bola ya. Sepak bola itu kenapa? Pemain-pemainnya itu kaya amat ya. Karena sponsor masuk banyak, klub-klubnya mahal amat, triliunan ya. Manchester United mau dijual harganya berapa triliun itu. Jadi kalau live streaming Mobile Legends sekarang ini Anda lihat di YouTube banyak sekali yang nonton, gila ya. Tapi kalau pertandingan biliar di YouTube pertandingan yang nonton sepi, cuma beberapa ribu saja. Nah, masa depan crypto game itu seperti apa ya? Kalau ini tentang game ya, saya kasih contoh kripto yang game nggak ada hubungannya sama GMR, tapi udah sekarang ini udah banyak orang bikin game berbasis kripto ya. Seperti ini nih Gala Game. Jadi kita bisa ya Anda di sini bisa get Gala Note, itu Anda bisa jadi penambang. Jadi Anda mengerjakan nambang nanti dapat reward berupa koin-koin Gala ya, koin token Gala. Nah, Anda kalau di sini ada item-item, kita bisa beli pakai Ethereum ya. Ini ada harganya. Jadi Anda continue melakukan pembayaran. Saya bayangkan ya, udah masa depannya udah ke kripto. Anda bisa pilih mau main game apa. Misalnya main game ini ya, Anda main di dalam. Nanti bisa bangun ini kalau butuh, nanti jual beli. Kalau Anda menghasilkan, kan bisa menghasilkan token, bisa dijual lagi ya, jadiin rupiah. Seperti itu game. Sudah, ini baru satu ya. Seperti Anda nonton film Ready Player One ya, Ready Player One karena pembuatnya Steven Spielberg itu ya udah mainnya pakai VR ya, virtual reality ya. Udah luar biasa sekali, masa depan itu akan seperti itu. Kalau kita mau itu ya, kita bagus investasi di token kripto yang banyak pengiklan atau sponsor atau perusahaan-perusahaan ya masuk di situ ya. Memiliki penggemar banyak yang tadi saya bilang, sepak bola, basket ya. Nah, jadi kalau kita investasi di token ini, kalau berhasil pembuat gamer ini mengembangkan token kripto plannya ya, token kriptonya menjadi besar, ya tokennya akan harganya ya di kemudian hari akan mahal kemungkinan ya. Tapi kita nggak tahu dia berhasil apa enggak. Tapi ya yang penting kita arahnya ke sono, kalau menurut saya. Oke, itulah mengenai token kripto GMR ya, gmrfine.finance. Anda bisa lihat, saya akan kasih link-linknya di bawah ya. Dan nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya Anda kalau ingin ikut pre-sale, karena pre-sale-nya itu ini sudah dikasih tahu ya. Bentar. Saya sudah tanya di grupnya ya, di grup. Nah, saya udah tanya sama adminnya di Telegram. Saya tanya nih kapan listing di PancakeSwap ya, karena dia belum listing Pancake. Saat ini di presale di unicrypt.network. Dia bilang soon as presale is over ya, presale masih berjalan. Nah, itu tanggalnya dia udah jawab juga. Tanggalnya itu sampai 10 Mei. Masih ada 7 hari. Tapi dia bilang gini nih, kata GMR marketingnya ya. People that are looking to sell when on PancakeSwap will be crying in a few weeks. Believe me, but this is going to happen. Nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi kalau kita sudah beli waktu pre-sale, pas listing di PancakeSwap malah dijual, itu akan nangis katanya. Karena dia yakin sekali ini akan besar. Menurutnya, jangan terlalu percaya ya. Kemudian ini yang saya bilang ya.
Ada yang tanya when release this token, it's on presale now until Mei 10. Jadi presale sampai sudah dikonfirmasi sampai tanggal 10. Ya, kalau Anda mau ikut presale-nya bisa. Caranya gimana? Nanti saya kasih lihat di handphone ya. Tapi kalau dari sini ya ada nih, Anda bisa klik presale now live, tapi mendingan Anda ikut cara saya. Anda harus punya Trust Wallet dulu. Ya, nanti saya ajarin di handphone saya tutorialnya, step-stepnya. Anda harus punya Trust Wallet dulu yang penting ya. Dari Trust Wallet tinggal Anda copy linknya akan saya taruh di deskripsi. Ya, Anda tinggal klik link, Anda tinggal copy link di deskripsi, kemudian Anda buka Trust Wallet, Anda copy di DApps-nya Trust Wallet ya. Oke? Cara membeli koin token GMR di masa presale, Anda ke Trust Wallet. Kemudian dari Trust Wallet Anda ke di apps ya, yang di bawah sini kotak 4. Sebelumnya Anda copy link presale ya. Jadi unicrypt.network itu saya udah sertakan di deskripsi video YouTube ini. Anda tinggal copy linknya. Kemudian Anda paste di sini nih ya, di apps ini di atas. Selesai paste ya, klik sekali lagi, kemudian okein. Nah, dia masuk websitenya unicrypt.network. Di kanan atas logo Ethereum-nya Anda rubah ke Smart Chain. Mas, kalau sudah masuk ini, Anda klik connect ya. Connect-nya bisa di kanan atas ini tulisan connect, atau di sini ya, tulisannya connect your wallet, this will speed up loading time. Anda klik. Nah, ini ada pilihan ya, dia di mobile, in wallet browser. Karena ini dianggap browser, kita klik yang ini ya. Jangan Anda klik yang wallet connect yang di bawah ya, nggak bisa, saya udah coba. In wallet browser. Ini untuk MetaMask or Trust Wallet browser. Anda klik di sini. Oke, dia sudah terhubung. Anda lihat di kanan atas ada tulisan 0x7A. Itu namanya alamat wallet Anda. Jadi, alamat Trust Wallet Anda sudah terhubung ke Unicrypt Network ya. Dimana kita mau dia pakai exchange-nya PancakeSwap V2. Jadi udah otomatis terhubung. Nah, ini ada safety alert ya. I understand aja. Oh iya, saya lupa. Sebenarnya kalau pakai internet biasa ini dia nggak bisa ya. Jadi gimana caranya? Saya ganti internetnya, pakai proxy ya. Anda bisa install VPN Proxy Master ini. Unicrypt mungkin belum bisa ya. Jadi harus pakai proxy, saya lupa. VPN Proxy Master, Anda klik aja go. Kalau udah install dari Play Store ya. Ini ada gratis, dia ada yang kalau Anda mau bayar juga, kita nggak usah pakai, kita pakai yang gratisannya aja. Paling ada iklan sedikit-sedikit. Nah, dia sudah connected ya. Tuh ada iklan aja, Anda close aja nih di kanan atas tanda kali. Ini sudah ke connected ke Hong Kong. Udah, tinggal Anda back ya. Anda back lagi, dia masih connect, tenang aja. Kemudian kita balik lagi ke Trust Wallet tadi. Ya, karena ini betul saya back aja. Terus kita ulangin aja nih ya. Tadi saya paste ini. Kemudian saya okein biar dia connect. Mestinya kita udah pakai VPN bisa. Kemudian kita ganti ke Smart Chain logonya. Oke, kemudian connect your wallet ya. Yang kotak biru ini atau yang di atas sini sama aja. Kita pilih ini mobile, kemudian in wallet browser. Udah, safety alert, kita klik I understand. Kita tunggu. Tuh, bisa kan ya? Berarti karena kalau nggak pakai VPN
nggak bisa. Ini ada di token as mirror warning from independent auditor. Please check the audit tab for detail ya. Nggak usah, saya udah cek. Walaupun dia terus di Steam is anonymous, this high risk ILO ya. Terus terang kalau tanda-tanda kayak gini, Anda deh tolong Anda yang Dior ya. Do your own research. Anda riset sendiri lagi ya. Cuma ada yang banyak udah beli ini. Sorry, saya tidak menganjurkan Anda untuk beli. Saya menunjukkan caranya, tapi saya tidak menganjurkan Anda untuk beli. Walaupun saya beli ya, saya belinya tuh sedikit ya. Saya untuk belajar aja bagaimana cara connect Unicrypt network ya, cara beli untuk pakai platform-platform lain. Kalau PancakeSwap kan udah biasa. Ini gamer. Udah. Anda lihat ini ya, udah 420 ke BNB yang kebeli dari 800, jadi udah 50% lebih presale-nya nih. Dia bilang you bought 5 miliar ya, 5 miliar GMR saya udah beli, itu 0,016, saya nggak, 0, nih Anda lihat ya, you spend allowance 0,016, ini udah connect ke wallet saya makanya bisa belanja. Nih kalau awal-awal Anda seperti ini nih, mau belanjanya berapa nih, tinggal klik mau berapa BNB, atau kalau Anda punya berapa tinggal ditulis aja 25%, 50% atau berapa, atau tulis 1 BNB kalau Anda punya banyak. Yang 1 BNB dapatnya berapa tuh? 300 miliar ya. Susah ini ngitungnya nih. Ya, 311 miliar. Seperti yang saya udah jelasin, Anda dapat 311 miliar. Kalau 0,01 itu dapat 31 miliar. 31 miliar. Saya dapatnya 5 miliar aja ya, untuk tes aja ya. Modal saya sekitar berapa ya? 100.000 lebih kali. 100.000 lebih aja. Jadi Anda kalau mau beli, Anda safety alertnya Anda klik accept and process. Kemudian Anda sudah ngisi ininya ya, berapa BNB-nya, Anda tinggal klik purchase. Purchase udah, dia tinggal proses. Nanti BNB di Trust Wallet Anda akan kepotong. Dan Anda bisa beli. Oh ya, untuk beli ini pakai BNB ya. Jadi Anda harus punya saldo BNB di Trust Wallet ya. BNB Smart Chain. Kalau nggak bisa, oke? Anda harus punya BNB Smart Chain. Anda bisa purchase. Demikian tutorial untuk membeli presale-nya GMR ya di unicrypt.network. Semoga, saya nggak anjurin beli, sekali lagi ya, risiko ditanggung Anda sendiri. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam sehat selalu. See you. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe dan like. Saya akan bagikan info-info, peluang-peluang investasi token yang baru, yang bagus-bagus ya. Saya riset dulu selalu. Oke, see you guys. Bye.